karena mujahadah ini manfaatnya bukan hanya ya mungkin sebagian bisa kita rasakan ketika itu juga, yang pastinya satu akan menenangkan hati kita karena yang kita baca ini Al-Quran dan kalimat-kalimat tauhid. Ya. Adapun yang jangka panjangnya luar biasa sekali. Mungkin Ustaz Agus juga merasakan, Ustaz yang ada di sini juga merasakan, terus alumni juga merasakan bahwasanya mujahadah yang di pondok itu ternyata sangat kita butuhkan ketika kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, para pemirsa, para netizen, para hadirin yang dimanapun Anda berada pada saat ini, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita, Fadilah Channel, Fadilah TV, mohon maaf. Alhamdulillah, konten podcast bisa hadir kembali yang beberapa bulan terakhir sempat tertunda, sempat libur, tapi pada akhirnya pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk yang kebetulan pada kali ini tema kita yaitu tentang mujahadah di Pondok Pesantren Fadlillah. Alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini Ustadzuna Ustadz Muhammad Aksin. Ustadz Ma'asin, kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Bil khair Ustadz. Kesibukannya akhir-akhir ini mungkin bisa diceritakan Ustadz? Kesibukan akhir-akhir ini ya menemani pimpinan pondok, karena sekarang ini kan masa transisi dari setelah ditinggal oleh Allahyarham Romo Kiai Haji Ja'far Shodiq, kemudian sekarang diteruskan oleh putra beliau Kiai Haji Muhammad Hifni Najiyasa MPD, dan kebetulan saya ditugaskan untuk mendampingi beliau dalam menjalankan tugas, entah itu tugas di dalam pondok maupun tugas di luar pondok. Jadi untuk akhir-akhir ini kesibukan saya mendampingi beliau seperti itu. Masya juga Allah. Mengajar pastinya ya, mengajar dan lain sebagainya. Jadi ini kalau bisa dikatakan antum ini kemanapun Pak Yai atau Gus Naji ini pergi atau ada agenda kegiatan, antum selalu di samping beliau. Insya Allah seperti itu, tapi ya nggak semua kegiatan beliau, tapi kebanyakan kegiatan beliau di situ juga saya mendampingi, kalau itu urusan masalah pondok atau urusan masalah ngaji atau mujahadah ya. Mungkin karena beliau ini istilahnya meneruskan Romo Kiai Haji Ja'far Shodiq, jadi beliau juga harus meneruskan amaliannya, meneruskan mujahadahnya, sehingga beliau juga meneruskan sunnah-sunnah atau kewajiban-kewajiban Romo Kiai Haji Ja'far Shodiq seperti ngaji babakan tasawuf, ngaji babakan tauhid ke guru-guru beliau yang sekarang ada Gus Ismail atau Yai Ismail yang ada di
Pasuruan, Gus Jer atau Gus Jauharil Maknun yang ada di Bangil, terus juga Gus Lukman atau putra Abah Hasim yang ada di Malang. Itu kita rutin 1 bulan biasanya sampai 2 kali sampai 3 kali ke sana. Tak lain dan tak bukan untuk meneruskan tirakatan atau mujahadah atau amalia-amalia yang dulu pernah diajarkan oleh Romo Kiai Haji Ja'far Shothiq, karena sanatnya memang ke sana. Baik. Jadi ini sepertinya sudah mencakup apa yang akan saya tanyakan di awal tadi terkait mujahadah, sudah antum singgung sedikit-sedikit. Ya, betul. Jadi langsung kita fokuskan bagaimana mujahadah di Pondok Pesantren Fadlillah itu, Ustaz. Sebelumnya saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yai Ja'far dulu ya. Kalau membahas tentang masalah mujahadah atau ilmu seperti ini, niat kita musyawarah. Artinya saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat atau apa yang saya ketahui atau apa yang saya terima, sehingga nanti ketika ada salah atau ada yang kurang pas itu bisa dimaafkan, karena niat kita musyawarah bukan mengajari ya. Karena untuk sanad keilmuan ini sebenarnya Bapak pimpinan Kiai Haji Muhammad Hifin Haji Yasa yang lebih berhak menyampaikan ini. Akan tetapi karena waktu beliau yang sangat sangat padat, sehingga mungkin bisa diwakilkan ke saya yang juga sering bertatap muka atau bermuajahah dengan Bapak pimpinan ketika beliau masih ada, Romo Kiai Haji Ja'far Shothiq, membahas tentang masalah amalia-amalia yang ada di pondok. Kalau untuk masalah mujahadah yang ada di pondok ini, pastinya kalau alumni Pondok Fadlillah tahu semua ya, betapa banyaknya mujahadah yang ada di pondok kita ini. Saking banyaknya mujahadah yang ada di pondok kita ini sampai sangat melekat pada hati kami ya, kita ya, pada hati kita. Betul. Alumni Pondok Fadlillah, bahwasanya Pondok Fadlillah ini full dengan mujahadah, yang mana ada mujahadah harian, ada mujahadah mingguan, ada mujahadah bulanan, dan ada mujahadah tahunan. Saking banyaknya mujahadah yang di pondok pesantren kita seperti ini, agenda-agenda organisasi seperti itu. Ya, ada agenda harian, ya, mingguan, bulanan. Misalnya mujahadah harian yang ada di Pondok Pesantren Fadlillah ini, setiap hari kita diwajibkan untuk membaca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ya, setelah itu setiap hari kita diwajibkan untuk membaca doa sebelum belajar. Entah itu sebelum belajar ketika masuk kelas ataupun sebelum belajar ketika belajar malam. Setelah itu, setelah sholat subuh, kita juga ada mujahadah, bacaan-bacaan wirid tertentu yang harus kita baca sebelum adanya mufrodat. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pondok pun seperti mufrodat, sekolah dan lain sebagainya, kita diwajibkan untuk membaca zikir. Jadi mujahadah yang ada di pondok ini sangat sangat kental sekali. Dan itu mujahadah-mujahadah yang ada di pondok ini semuanya melalui ijazah, semuanya melalui bimbingan. Seperti mujahadah membaca surat Ar-Rahman setiap hari. Kalau dulu itu dibaca setelah sholat maghrib. Ya, kalau sekarang ya kadang setelah sholat maghrib atau setelah sholat Isya dibaca menyesuaikan waktu. Kalau ada acara ya biasanya dibaca setelah sholat asar. Yang penting tidak boleh meninggalkan membaca surat Ar-Rahman ini. Ini dulu pernah saya tanyakan bagaimana
awal mula membaca surat Ar-Rahman ini menjadi salah satu mujahadah yang ada di pondok ini. Saya tanyakan kepada beliau, kata beliau yang memberi ijazah untuk surat Ar-Rahman ini Al-Habib Abdurrahman Muti. Ya. Abdurrahman Iya. Muti. Abah Amang. Abah Amang ya panggilan. Itu iya Abah Amang itu Lakopnya iya Abah lakopnya Amang. Abah Amang. Ya, beliau itu juga istilahnya duriannya ada yang sekolah di sini juga. Betul. Ya kan kalau nggak salah dulu marhala antum ya. Kebetulan Kebetulan marhala antum itu Abah Ye, Amang. anaknya masih satu angkatan. Iya. Ya. Lah, itu beliau mendapatkannya juga setelah mujahadah di Mbah Ampel, kemudian ya mungkin secara ruhiyah mendapatkan ijazah dari Mbah Ampel, sama Mbah Ampel diberikan kepada beliau Abah Amang tadi, sama Abah Amang diijazahkan kepada pondok kita ini sehingga menjadi mujahadah harian di pondok kita ini. Kemudian ada juga mujahadah mingguan. Mujahadah mingguan di sini ada misalnya membaca zikir malam setiap hari Senin, hari Ahad malam Senin dengan hari Kamis malam Jumat. Nah, itu ada dua versi. Dulu pertama kali saya masih ingat saya mengikuti beliau itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali, kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu juga 1000 kali. Jadi nominalnya itu apa ya, nggak sedikit, ribuan. Dan itu memang sama Yai Ja'far ya kita memanggil beliau Abah ya, Abah Yai, sama Abah Yai diajarkan kepada kita dengan metode uswah. Jadi beliau dulu, pertama kali beliau dulu. Kalau yang santri lama, santri di bawah tahun 2010 pasti menangi itu. Beliau setiap malam berdiri di tengah lapangan membaca itu. Akhirnya setelah 3 tahun beliau mengamalkan itu, barulah diberikan kepada santri-santrinya. Karena beliau pernah ngendikan ke saya, aku diwarai kambek guruku sin. Lek diijazai ilmu sadurunge tak amalno 3 tahun, aku gak oleh ngekno nanggone santri-santriku. Jadi amalannya beliau itu tidak akan diberikan kepada santrinya sebelum minimal dilakukan oleh beliau sendiri selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Itu luar biasanya. Jadi sebelum diberikan ke santri-santrinya, beliau mengamalkan dulu. Iya, karena beliau sudah mengatakan kaburomaktan indawahi antakulu ma la taf'alun. Itu kan Allah sangat murka kepada mereka yang memerintahkan tapi mereka tidak melakukan. Kan seperti itu. Beliau mengajarkan kepada kita seperti itu. 3 tahun beliau lakukan, beliau amalkan, baru disampaikan kepada santrinya, termasuk yang ngaji tengah malam itu juga. Itu sekarang sudah yang versi kedua itu serba 21. Al-Fatihah 21, Al-Ikhlas 21, kemudian sholawat Fatih 21, sampai ada susunannya juga sholat Naria 21. Itu bisa dibaca di buku doa-doa yang diterbitkan oleh Pondok Fadlillah yang sementara ini masih untuk kalangan dalam. Itu ada melalui ijazah semua itu. Dan sudah dilakukan oleh beliau selama 3 tahun, yang nirakati beliau kita tinggal melaksanakan saja. Ibaratnya makanan sudah cemepak, sudah dimasak, sudah disiapkan, kita tinggal makan, tinggal mau makan atau tidak. Tinggal mau atau tidak. Iya Ustaz. Penjabaran yang sangat panjang sekali. Ini mau saya tarik ke belakang. Ini Ustaz, yang tentang mujahadah harian tadi. Yang salah satunya yaitu membaca surat Ar-Rahman. Mungkin bisa diterangkan faedah-faedahnya, kemudian manfaat-manfaatnya itu apa saja sih untuk santri sendiri?
gini, kalau Yai Ja'far dulu itu ketika memberikan amaliyah, saya pernah mengatakan, saya pernah tanya, Yai ngapunten, menawi amalan niki gunani damel napa Yai? Beliau selalu mengatakan ojo takok faedahe. Lakonono ae. Aku biyen ya nanti bisa ditranslitkan ya ke bahasa Indonesia ya, mungkin ada yang nggak paham bahasa Indonesia. Saya menyampaikan apa yang langsung disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ja'far Shadiq. Ya, aku biyen nek di kei tugas kambek guruku gak tahu takok. Iki gunane untuk opo, iki gunane untuk opo, iki gunane untuk opo. Engko nek wis dilakoni iso ngrasakno dhewe, dan itu memang benar Ustaz. Jadi selama di pondok saya pribadi itu tidak mengetahui secara detail untuk mujahadah yang saya lakukan ini, yang kita lakukan ini. Karena memang ini pengalaman pribadi ya. Mungkin Ustadz Agus juga merasakan ketika kita santri, kita ini tidak bisa merasakan manfaat dari mujahadah itu secara waktu itu ya, ketika belum itu bisa dirasakan. Iya, karena kalau mungkin alumni Pondok Fadrillah kalau masih ingat, beliau itu selalu mengatakan seperti ini, kalau kalian di pondok lek awakmu nang pondok rezeki wong tuamu iku mesti lancar, lek awakmu nang pondok wis ta nang pondok wae engko rezeki awak wong tuamu lancar. Ketika ada saudara kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, atau sanak famili kita yang meninggal, selalu dia mengatakan, wis didungakno nang pondok ae. Lek saumpama awakmu nang pondok, wong tuamu iku seneng. Saya sendiri mengalami ketika saya kelas 4 itu ditinggal orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, itu saya pulang cuma 2 hari. Padahal rumah saya dekat ya dengan pondok ya. Tapi saya pulang cuma 2 hari. Beliau mengatakan, bapakmu luwih seneng lek awakmu nang pondok ketimbang lek awakmu nang ngene omah. Ketika itu saya tidak bisa berpikir, masa iya kalau saya di pondok ini orang tua saya senang, apa hubungannya dan lain sebagainya. Ternyata mujahadah yang ada di pondok ini ketika kita laksanakan Ustaz Agus, itu dampaknya bukan hanya kita saja yang merasakan. Orang tua kita itu juga merasakan. Terutama orang tua yang istilahnya membiayai kita untuk sekolah di pondok itu yang pertama. Yang kedua, mujahadah ini manfaatnya jangka panjang. Kalau kita pernah dengar, beliau pernah mengatakan, lek iso sadurunge rabi tirakat 3 tahun, sak marini rabi tirakat 3 tahun. Pernah dengar seperti itu Ustaz Agus ya? Betul. Nah, secara tidak langsung kita melakukan mujahadah di pondok ini untuk nirakati itu. Nirakati supaya anak kita ini menjadi anak yang solih-solihah. Nirakati supaya rizki kita ini dimudahkan. Kalau sekarang mungkin rizki kedua orang tua kita ini dimudahkan. Kalau besok rizki kita ketika kita bekerja ini dimudahkan. Ini salah satu dari manfaat mujahadah yang salah satunya Ar-Rahman ini tadi. Ya. Beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini nanti manfaatnya untuk ini secara spesifikasi, nggak pernah menyampaikan secara detail. Yang penting memberikan mujahadah ini untuk anak-anak. Nah, dan kita sebagai santri menjalankan apa yang diperintah oleh Pak Yai. Jadi kita juga pernah dengar ya, beliau mengatakan bahwasanya golek ilmu itu, mencari ilmu itu bagaikan mencari ikan. Apa saja kita ambil. Ada ikan mujair kita ambil, ada ikan gabus kita ambil, ada ikan bandeng kita ambil, ada ikan teri yang kecil-kecil kita ambil. Itu semua kita ambil dulu. Nanti ketika butuhnya masak yang mana, tinggal kita pilih salah satu. Kita mau brengkes, kita mau brengkes mujair dan lain sebagainya. Adapun yang ikan-ikan yang belum terpakai itu berarti kita masih belum faham. Yang suatu saat nanti pasti kita akan faham. Maka selalu beliau
mengatakan muga-muga awakmu nemokno guru sing iso nerangno babakan masalah iki. Pasti seperti itu ya. Nah itu karena mujahadah ini manfaatnya bukan hanya ya mungkin sebagian bisa kita rasakan ketika itu juga. Yang pastinya satu akan menenangkan hati kita karena yang kita baca ini Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Adapun yang jangka panjangnya luar biasa sekali. Ya mungkin Ustadz Agus juga merasakan, Ustadz-Ustadz yang ada di sini juga merasakan, terus alumni-alumni juga merasakan bahwasanya mujahadah yang di pondok itu ternyata sangat kita butuhkan ketika kita di luar. Ya. Dan banyak sekali alumni-alumni yang sudah keluar datang kepada kita ya meminta amalan kembali, amalan yang ada di pondok dulu itu bagaimana, minta ajari banyak sekali. Ya. Saya nggak sekali dua kali, berkali-kali karena biasanya sama ke Yai Ja'far, sama Yai Ja'far suruh ke saya. Sekarang ke Yai Naji, biasanya sama Yai Naji juga ke saya. Ya, itu biasanya saya menyampaikan sesuai dengan kemampuan saya atau keilmuan saya. Seperti itu. Jadi untuk manfaat dan juga faedah-faedahnya ini khususnya buat para santri ya, kerjakan saja, nggak usah dipikir nanti dapat apa, nanti manfaatnya bagaimana. Ini sudah ada buktinya. Beliau ini Ustadz Aksin yang sudah merasakan. Iya benar. Jadi mujahadah di pondok ini sangat banyak sekali. Tadi disebutkan ada mujahadah harian, ada mingguan, bulanan. Tadi yang harian, mingguan sudah Ustaz. Yang bulanan ini Ustaz. Nah, yang bulanan ini yang paling yang paling terkenal atau yang paling masyhur dari kalangan santri, alumni sampai orang-orang luar itu Dalail Ustaz. Dalailul Khairat. Iya, Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu dilaksanakan setiap hari Senin malam ya, Senin malam Selasa Kliwon. Jadi sudah masuk Selasa Kliwonnya. Ya, ini yang mujahadah yang sangat populer istilahnya. Yang dulu semenjak pondok ini baru berdiri itu sudah ada mujahadah ini. Yang mana dipelopori oleh Al-Habib Hashim bin Mahfud Ba'bud yang sekarang diteruskan oleh Al-Habib Lukman atau biasa kita panggil Gus Lukman atau Yai Lukman. Itu yang tadi saya sebutkan yang rumahnya berada di Malang. Rumah beliau berada di Malang dan setiap hari Senin malam Selasa Kliwon beliau ke sini untuk memimpin Dalailul Khairat. Dan adapun faedahnya luar biasa sekali. Faedah atau manfaatnya luar biasa sekali. Kok ada santri yang yang dia itu mau mengikuti amalan atau amaliyah Dalailul Khairat setiap malam Selasa Kliwon, insya Allah. Ya karena itu lengkap sekali untuk melancarkan rezeki, iya untuk kalau bahasa sekarang pamor, iya untuk wibawa, iya untuk komplit itu kalau Dalailul Khairat itu. Saya juga pernah mendengarkan dari Allah yarham Kiai Haji Ja'far Shadiq, lek ono kiai amalane kok dalail, mujahadane kok dalail, kiai temenan. Sampai seperti itu. Jadi kok ada kiai amalannya dalail khairat, kiai temenan. Sampai seperti itu. Karena luar biasa sekali. Dalailul Khairat ini kumpulan sholawat yang mana dulu penyusunnya atau pengarangnya itu ingin mendawamkan sholawat 15.000 sehingga beliau membuat Dalailul Khairat itu. Jadi Dalailul Khairat itu isinya ya sholawat tok pun ya, karena Allah yarham Kiai Haji Ja'far Shadiq itu kalau masalah mujahadah yang paling ditekankan yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah Fatihah. Kalau diminta amalan siapa saja beliau selalu lek yaidul biyen sholawat Fatihah, sholawat Fatihah. Mungkin para santri atau para alumni
atau para pemirsa belum mengetahui apa rahasia sholawat dan fatihah. Tapi kalau setiap hari didawamkan sholawat fatihah, sholawat fatihah, sholawat fatihah, insya Allah nanti akan mengetahui manfaatnya. Ya, karena amaliyah atau amalan yang melalui ijazah itu sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama, apa namanya, dalil khairat itu yang paling populer itu. Ya. Dan banyak yang lain sebenarnya, seperti apa namanya, amalia tahunan mungkin ya, yang setiap tahun itu pasti ada. Misal seperti setiap bulan Muharram itu ada yang namanya sholat waktu tanggal 1 Muharram, itu ada amalan pergantian tahun. Setelah itu nanti tanggal 10 ada sholat apa namanya, anak yatim itu, yang bersama doa bersama anak yatim itu. Terus setelah itu pokoknya setiap bulan itu ada. Muharram ada, nanti Shofar juga ada, Shofar nanti Rebu Wekasan ada sholatnya juga nanti, apalagi ketika apa namanya ini Maulid Nabi atau bulan Maulid, itu Rabiul Awal itu ada amalan tertentu yang sangat populer, semuanya pasti tahu ya, ada sholawat sebanyak 500 kali, 500.000 kali. Iya. Jadi semua santri, semua asatid dan semua jamaah yang berguru ke beliau itu disuruh untuk memperbanyak sholawat minimal 15.000 kali. 500.000 kali dalam satu bulan. Bisa dicicil setiap harinya. Setiap hari berapa nanti gitu. Betul. Ya. Minimal 500.000. Minimal 500.000. Kalau dulu saya tanyakan itu rahasianya apa, rahasianya itu ternyata rahasianya yang 150.000 untuk apa namanya, kedua orang tua kita, yang 150.000 itu untuk iman, Islam, ihsan kita ya, 150.000 itu dibagi menjadi 3 untuk iman, Islam, ihsan kita, dan sisanya untuk kedua orang tua kita. Kan 450 ya, kalau 450. Sisanya untuk kedua orang tua kita dan apa namanya, keluarga kita, seperti itu. Jadi sholawat itu bisa dihadiahkan, Ustaz. Bukan hanya sholawat saja. Semua seperti Al-Quran, membaca Al-Quran, tahlil dan lain sebagainya itu bisa dihadiahkan ya. Dan itu semua melalui ijazah. Seperti itu. Ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya semua amalan mujahadah yang dilakukan di Pondok Pesantren Fadlillah itu bukan sakarepe dhewe. Tapi karena memang ada perintah dari guru dan mendapatkan ijazah yang jelas. Jadi sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Ada cerita menarik Ustaz. Jadi waktu kita ngaji ke Gus Jauharil Maknun atau Gus Jer yang kita akrab menyapanya dengan Gus Jer yang setiap kholyai beliau memberikan mauidhah hasanah itu. Itu ketika kita ngaji bersama Bapak pimpinan atau Yai Naji ke sana, beliau pernah bercerita pentingnya guru atau pembimbing, mursyid. Semua amalan kalau tidak melalui perantara guru atau ijazah itu akan sia-sia. Suatu ketika, beliau ini kan putra dari Syekh Kiai Haji Muhaimin, yang mana Syekh Kiai Haji Muhaimin ini termasuk salah satu pendiri pondok secara ruhiyah atau yang menirakati pondok ini, termasuk Allah yarham Kiai Haji Ja'far, Allah yarham Kiai Haji Abdul Ghani, Allah yarham Kiai Haji Muhaimin. Setelah itu Al Habib Hashim bin Mahfud Ba'bud, Habib Abdurrahman Muti yang Abah Amang tadi, terus setelah itu Yai Syakir, terus yang paling apa namanya, yang paling utama yang sering beliau sampaikan itu Raden
Ahmad Hamdani bin Maksum yang ada di Magelang, yang populer atau yang biasa kita sebut dengan Mbah Den. Nah, salah satunya yaitu tadi putra dari Romo Kiai Haji Muhaimin atau Gus Jer itu tadi menyampaikan pernah ada itu orang dari Banten jalan kaki sampai ke rumahnya Gus Jer, terus beliau nunggu Gus Jer, nunggu sampai 3 hari baru ditemui sama Gus Jer, ditanya, "Saman mrene tujuane kate lapo?" "Kula mriki tujuane badhe merguru ten jenengan. Saya di sini," saya bahasakan Indonesia ya. "Saya di sini tujuannya ingin berguru ke jenengan. Karena saya dapat isyarah untuk berguru ke jenengan." Setelah ditanya, "Loh, awakmu iki mau mrene numpak apa? Kamu kesini nih tadi naik apa?" "Kula jalan kaki, saya jalan kaki." Masya Allah. Dari Banten ke Bangil jalan kaki, entah berapa hari dia tempuh. Setelah ditanya, "Sopo sing ngongkon awakmu? Sopo sing ngongkon awakmu? Siapa yang nyuruh kamu jalan?" "Nggih mboten wonten, kula pengin kiambek." Coba apa jawaban dari Gus Jer ketika itu? "Sampeyan daftar nang neraka." Kaget tamunya itu. Saya dapat cerita dari beliau langsung ya, bukan katanya. Ini langsung dari beliau menceritakan. Kewabe amalan lek gak ono gurune, iku gurune setan. Pernah dengar seperti itu nggih? Sering sekali. Karena itu. apa? Ketika dia berjalan tanpa ada yang menyuruh dari Banten ke Bangil, ini pasti ada dorongan nafsu. Entah itu kepingin jadi wali, entah itu kepingin jadi orang yang spesial dan lain sebagainya. Padahal tidak ada yang menyuruh. Loh, kok saged ngonten Gus? Nggih, soalnya gak ada yang menyuruh. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini, guru dalam melaksanakan mujahadah atau pembimbing dalam melaksanakan mujahadah itu wajib dan sangat penting. Jadi tidak bisa kita melaksanakan amaliyah tanpa ada pembimbing, itu tidak bisa. Dan Yai Ja'far dulu selalu mengatakan, lek ngaji, lek amalan, gak ono gurune setan. Beliau nggak pernah menyampaikan apa maksud dari itu. Ternyata terjawab ketika kita ngaji di Gus Jer itu. Karena itu yang mendorong adalah nafsu. Tapi ketika ada gurunya, ada yang membimbing, kita aman. Karena ada yang bertanggung jawab. Jadi penting sekali adanya guru, penting sekali adanya ijazah. Lah sedangkan kita ini wis enak yang kita di Pondok Fadlillah ini, kita mendapatkan ijazah-ijazah yang sudah ditirakati oleh kiai kita. Beliau memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Beliau kalau bahasanya dulu itu, kalau kita masih ingat ya, awakmu iku kari enak etok, kari ngamal notok, gak melok nirakati. Biyen sing nirakati ya guru-guru kita, Kiai Muhaimin, Abah Hasim, Yaidul, Yai Ja'far, itu yang nirakati dulu. Ya, sedangkan kita hanya melaksanakan saja. Itu mujahadah yang ada di pondok ini, semuanya melalui ijazah dan semuanya melalui bimbingan guru. Meskipun kadang kita ada mujahadah yang mungkin agak nyeleneh ya, misalnya bukan agak nyeleneh, mungkin di masyarakat tidak seberapa familiar. Seperti ketika kita membangun sesuatu, membangun bangunan atau kita membangun gedung dan lain sebagainya, itu ada tirakatannya. Kita membuat sumur itu ada tirakatannya, ada mujahadahnya. Betapa kita dulu merasakan ya, mungkin yang alumni di di bawah tahun 2011 itu mungkin merasakan ya, bangun di pondok Pondok Baru itu, Gedung Umar itu, beliau mengajak kita untuk tirakatan, untuk mujahadah, agar diberi kelancaran dalam pembangunan tadi, termasuk membaca Yasin Fadilah 7 kali setiap orang ya. Betul. Masih ingat nggih Ustaz Agus nggih? Yeah. Terus habis itu kita disuruh untuk adzan di setiap sudut dan lain sebagainya, itu semua melalui ijazah.
Ya, itu semua melalui ijazah. Ya, jadi tidak ada satupun amalia yang di pondok ini tanpa melalui ijazah. Ya, semuanya melalui ijazah. Ya. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan untuk siapapun ya yang mau memondokkan anaknya di pondok ataupun yang sudah memondokkan anaknya di pondok atau yang sudah menjadi santri atau yang sudah menjadi alumni, apa yang sudah kita kerjakan selama ini itu pada dasarnya alhamdulillah ya semuanya sudah ada ijazahnya, artinya sanadnya nyambung sampai ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin itu untuk selanjutnya mungkin bisa dikasih kalimat penutup Ustaz mengenai mujahadah saya ini. tambahkan lagi Ustaz, ya. Monggo. Karena ini apa namanya Sebagai mendekati pelengkap ya. iya. Karena ini mendekati bulan Ramadan, pastinya kita memfokuskan ke mujahadah di bulan Ramadan. Oh iya, itu yang terlupa tadi. Ya, itu. Silakan Ustaz. Kita mungkin yang santri Pondok Fadlillah atau yang alumni mempunyai buku kumpulan doa-doa atau kumpulan amalia itu di situ ada. Ya, saya hanya mengingatkan saja bahwasanya bulan Ramadan ini kita juga memiliki mujahadah yang mujahadah itu juga melalui ijazah. Ya, mungkin seperti setiap harinya kita disuruh untuk mengamalkan sholat Lailatul Qadar setelah sahur, Ustaz. Iya, betul. Setelah sahur, sebelum sebelum sholat subuh. Jadi setelah sahur, sebelum subuh kita mengamalkan sholat Lailatul Qadar. Setelah itu setiap selesai sholat maghrib, ya, kalau besok seandainya Ramadannya itu hari Kamis, berarti Kamis setelah sholat maghrib kita membaca surat Al-Fatih 1 kali. Setelah itu kita membaca surat Al-Qadar 10 kali. Setelah itu kita membaca sholawat 10 kali. Ya. Setelah itu dalam sehari semalam itu minimal membaca Al-Qadar 40 kali. Itu salah satu mujahadah yang ada di pondok kita ini. Setelah itu ketika malam kita memiliki kita di Pondok Fadlillah ini ada mujahadah yang mana mujahadahnya ini mencakup sholat tahajud, setelah itu sholat hajat, setelah itu sholat witir. Ya, ini biasanya dilaksanakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi bisa dilakukan mulai dari awal Ramadan. Kalau bahasanya Pak Yai, gak usah goleki Lailatul Qadar sing goleki awak dhewe. Ya, karena Lailatul Qadar itu memang satu, tapi kemuliaannya itu mencakup semua. Maka eman betul kalau seandainya Ramadan besok ini atau Ramadan besok dan Ramadan seterusnya kita nggak bermujahadah. Karena mujahadah sendiri kan bersungguh-sungguh satu itu. Ya, kalau kita nggak melaksanakan mujahadah, nggak ada amalan khusus, tidak ada target untuk menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya, itu sayang sekali. Ya, itu bisa nanti dibaca di buku yang ada di kumpulan buku-buku yang milik pondok itu, Ustaz. Ya. Nanti sholat tahajudnya bacaannya apa ya? Sholat tahajudnya 4 rakaat yang saya ingat ya. Sholat tahajudnya 4 rakaat, yang rakaat pertama 2 rakaat salam, rakaat yang pertama itu membaca Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi 3 kali. Terus rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah sekali, membaca Al-Qadar 3 kali. Kemudian sholat yang kedua, rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholat
hajat, yang mana sholat hajat ini bacaannya setiap rokaat, ya, rokaat yang pertama Al-Ikhlas, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali. Rokaat kedua Al-Ikhlas, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlasnya 20 kali. 20 kali. Kemudian yang sholat keduanya sama, Al-Fatihah sekali, rokaat Al-Ikhlasnya 30 kali. Terus yang terakhir Fatihah sekali, Al-Ikhlasnya 40 kali. Totalnya 100. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Tuh. Kalau seandainya nanti sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasanya ada tambahan sholat tasbih. Sholat tasbih ya yang seperti yang diketahui oleh teman-teman aja enggak apa-apa, atau sesuai dengan yang ada di buku itu juga enggak apa-apa. Yang penting ada amalan khusus ketika menjelang bulan Ramadan, terutama alumni-alumni yang mungkin lupa, bisa kembali ke khitohnya, kembali dulu saya mondoknya di Fadlillah, berarti saya juga termasuk orang yang harus mengamalkan ini, mungkin seperti itu. Atau wali santri juga bisa mengamalkan ini. Ya, karena apa? Kalau Yai Ja'far dulu, Allah yarham, Abah Yai dulu pernah mengatakan doa itu ada doa umum, ada khusus dan khawasul khawas, kan seperti itu. Yang doa umum ya semua yang pernah ke pondok, yang doa khusus ya termasuk santri dan wali santri atau yang pernah membantu di pondok pesantren ini. Yang khawasul khawas ya santri-santri yang ada di pondok ini. Jadi bisa mengamalkan itu untuk mungkin tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dengan mujahadah-mujahadah. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Baik teman-teman, para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jadi mujahadah yang ada di pondok, ada mujahadah harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Dan juga tadi sudah disampaikan perihal kegunaan dan manfaat dari mujahadah itu sendiri. Kemudian ada histori, ada sejarah bagaimana mujahadah itu yang mengijazahkan siapa. Kemudian juga tadi sama Ustaz Taksin disebutkan beberapa nama-nama dari para pendiri dan juga para yang mentirakati pondok pesantren Fadlillah. Dan yang paling akhir ini tadi, karena kita sebentar lagi ya menjelang bulan Ramadan. Mungkin video ini kalau bisa cepat ya diupload sebelum Ramadan. Tapi nanti bisa jadi video ini diupload ketika Ramadan. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang jelas poin-poin ketika mujahadah selama bulan Ramadan itu tersampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ustaz Taksin, kalimat penutup. Ya, untuk mujahadah ini saya tadi sudah mencatat yang saya dapat dari Allah yarham Kiai Haji Ja'far Shadiq. Yang penting yang pertama adalah sungguh-sungguh, Ustaz. Sungguh-sungguh. Terus yang kedua adalah istiqomah. Ini yang karena istiqomah ini memang lebih mulia dari 1000 karomah. Betul. Jadi orang yang bisa istiqomah itu luar biasa, sedikit tapi istiqomah. Kalau ada santri bisa istiqomah dengan amalan, atau ada alumni bisa istiqomah dengan mujahadah yang ada di pondok ini, Ustaz, kalau kata Yai Ja'far dulu, jadi ulama besar, Ustaz. Masya Allah. Ya, karena semua yang ada di pondok ini, mujahadah yang ada di pondok ini semuanya melalui ijazah. Dan yang ketiga, yang terakhir, harus melalui ijazah atau harus ada guru yang membimbing. Itu yang paling penting itu, Ustaz. Ya. Jadi kita sekarang ada penerus sanatnya Yai Naji ya, Kiai Haji Muhammad Ibn Naji Yasa, ya mungkin bisa minta ijazah kepada beliau dan lain sebagainya. Yang penting harus ada yang ijazahi. Ya, tapi kalau santri-santri alumni yang ada di pondok ini yang pernah sudah mengamalkan, silakan untuk diteruskan. Gitu. Dan yang terakhir, ya seandainya ada kalimat yang mungkin yang saya sampaikan tadi ada salahnya,
atau ada yang kurang pas, saya juga mohon maaf. Itu semua saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat dan apa yang saya tahu. Dari saya belajar langsung dari Allahyarham Kiai Haji Ja'far Shadiq, saya belajar dari Gus Mail, Gus Jer, Gus Lukman dan lain sebagainya. Ya. Karena semua ini semua pembelajaran untuk kita. Ya mungkin itu aja sih. Ya. Baik, para pemirsa, para hadirin, alhamdulillah sudah disampaikan beberapa poin tentang mujahadah oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Dan tibalah kita pada penghujung acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita nanti bisa bikin konten lagi dengan tema yang berbeda lagi, dengan narasumber yang berbeda. Dan akhirnya saya Agus Nugraha dan juga Ustadz Muhammad Aksin mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share Ustadz ya. Siap. Dan akhirnya Like Anda, share Anda adalah amal. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.